Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susilawati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerjaan saya, yaitu untuk memenuhi tugas akuntansi keperilakuan, di mana materi yang saya akan paparkan atau materi yang saya akan jelaskan yaitu mengenai konsep akuntansi dan hipotesis keperilakuan. Baik, langsung saja ke poin pertama, di mana ada awal perdebatan konsep keperilakuan. Di sini ada definisi perusahaan. Dalam pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dijelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia. Untuk tujuannya yaitu untuk memperoleh laba atau keuntungan. Nah, secara globalnya atau secara umumnya, perusahaan merupakan suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Kemudian selanjutnya ada pemangku kepentingan dalam perusahaan, di mana pemangku kepentingan dalam perusahaan disebut dengan stakeholder atau pemegang saham. Stakeholder ini didefinisikan sebagai kelompok individu yang didukungan diperlakukan demi kesejahteraan dan kelangsungan perusahaan. Nah, teman-teman, stakeholder ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada stakeholder primer, yaitu merupakan pihak di mana tanpa partisipasinya yang berkelanjutan organisasi tidak dapat bertahan. Kemudian yang kedua, ada stakeholder sekunder atau pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, tetapi di mana tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Kemudian di sini ada munculnya perdebatan persepsi, di mana ada 3 teori penting, yaitu yang pertama ada teori kepemilikan. Nah, di teori ini, menurut teori ini, kepemilikan entitas adalah agen, perwakilan atau pengaturan, di mana seorang wira swasta atau pemegang saham beroperasi. Sudut pandang dari konsep ini memandang kelompok pemilik adalah sebagai pusat kepentingan yang dicerminkan dalam cara-cara di mana catatan akuntansi disimpan dan dilaporkan, kemudian keuangannya disusun. Tujuan utama dari teori ini yaitu kepemilikan adalah penentuan dari analisis dari kekayaan bersih atau net worth pemilik. Kemudian yang kedua ada konsep entitas. Penganut konsep ini melihat entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak-pihak yang menanamkan modal dalam suatu perusahaan. Nah, menurut Harahap 2011, konsep entitas ini berorientasi pada income atau income oriented atau income statement oriented. Kemudian pertanggungjawaban pada pemilik dilakukan dengan cara mengukur prestasi kegiatan dan prestasi keuangan yang ditunjukkan perusahaan. Jadi dengan dimiliki income adalah merupakan kenaikan ekuitas pemilik atau kenaikan kewajiban entitas kepada pemilik setelah dikurangi hak kreditor
kenaikan ekuitas pemilik terjadi setelah dividen sampai suatu saat dibagikan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga ada konsep tanggung jawab sosial, di mana konsep tanggung jawab sosial ini merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, kemudian keluarga karyawan dan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Kemudian secara teoritis konsep tanggung jawab sosial yang dilaksanakan perusahaan setidaknya akan menyinggung dua makna. Oke, langsung aja ke makna yang pertama. Yang pertama ada konsep tanggung jawab dalam makna responsibility, yaitu merupakan di mana lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko atau konsekuensi apapun dari perbuatan yang dilakukan atas moral tersebut. Nah, yang kedua, ada konsep tanggung jawab dalam makna liability, artinya berbicara tanggung jawab dalam ranah hukum dan biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu ada dampak struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan, di mana ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu ada teori klasik tentang perusahaan manajerial, di mana teori ini menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan kinerja perusahaan yang dikendalikan oleh manajemen jika dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemilik perusahaan disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan di antara keduanya. Kemudian kepentingan pemilik perusahaan yaitu merupakan memaksimalkan nilai pasar dari perusahaan, sedangkan kepentingan dari manajerial adalah memaksimalkan utilitas atau kekuatan, keamanan, status, dan pendapatan. Nah, untuk poin yang kedua, ada teori keagenan, di mana teori ini menjelaskan bahwa suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antar anggota dalam perusahaan, yakni di mana antar prinsipal atau pemilik dan agen sebagai pelaku utama. Jadi, pemilik merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama pemilik. Sedangkan agen merupakan pihak yang diberikan mandat oleh pemilik untuk menjalankan perusahaan. Untuk poin selanjutnya ada pengaruh teori ekonomi dalam perusahaan. Oke, jadi di sini ilmuwan Levi Strauss dan Jacob Davis adalah wakil dari ekonomi yang mengadopsi konsep entitas serta melihat perusahaan itu sendiri sebagai wira swasta dan keuntungan sebagai penghasilan bersih perusahaan. Jadi pandangan ini tentu saja mengeliminasi ketidaksesuaian dari keuntungan tidak dibagi dalam model ekonomi. Kemudian konsep kepemilikan sepertinya merupakan perwujudan dari ideologi kapitalisme klasik tradisional. Nah, selain itu perusahaan adalah instrumen yang dimiliki oleh pemegang saham. Tetapi sebaliknya, konsep entitas sepertinya menjadi esensi dari ideologi kapitalisme manajerial, di mana melihat pebisnis dan perusahaan besar diganti oleh wira swasta. Nah, ideologi ini juga berhubungan dengan tanggung jawab sosial industri yang selama ini konsisten dengan konsep entitas. Kemudian, di sini ada konsekuensi dari sudut pandang yang berbeda. Jadi,
teman-teman, sebagian besar akibat dari terjadinya perbedaan dalam memahami dan memandang keuntungan perusahaan menimbulkan konsekuensi dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa cara berbeda dalam melihat penanganan kepentingan individual, dividen, dan pajak perusahaan dalam proses penentuan keuntungan menjadi pembahasan di mana pembahasan yang hangat diperbincangkan. Dari penjelasan tersebut, timbulnya pemahaman yang berbeda mengenai konsep kepemilikan dan konsep entitas. Dapat dilihat dari perbedaan cara dalam memahami dan memandang keuntungan perusahaan. Kemudian, beberapa hipotesis keperilakuan untuk konsep yang berbeda. Nah, poin pertama di sini ada alasan terjadinya perbedaan persepsi, yaitu budaya adalah pengaruh paling penting yang sangat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tetapi ahli antropologi telah menunjukkan bagaimana perbedaan budaya bertanggung jawab atas bermacam-macam perbedaan sikap terhadap banyak hal. Namun, dalam pembahasan ini ataupun dalam teori ini, budaya total tidak menjadi faktor penting. Kenapa? Karena terdapat perbedaan persepsi dalam satu budaya. Kemudian untuk selanjutnya, harus dinyatakan bahwa manusia tidak sepenuhnya menyadari seluruh aspek dari struktur nilai mereka atau bermacam sikap yang masuk ke struktur tersebut. Nah, oleh karena itu, mereka tidak sepenuhnya menyadari bahwa persepsi mereka terhadap lingkungan tertentu. Nah, untuk poin selanjutnya atau yang kedua, ada di mana beberapa hipotesis mengenai konsep kepemilikan, yaitu terdapat hipotesis bahwa sebagian besar pemegang saham yang memiliki saham dari perusahaan dalam jumlah yang substansial menganut pandangan kepemilikan. Jadi secara khusus, hal ini terjadi pada pemegang saham yang memiliki saham biasa dalam kuantitas yang substansial. Jadi, di sini diakui bahwa sebagian besar praktik akuntan publik didasarkan pada pandangan kepemilikan, dan mereka yang membahas teori ini atau hal ini sepertinya setuju bahwa ini merupakan hasil dari pengadopsian mereka terhadap sudut pandang pemegang saham ketika mereka melakukan audit terhadap banyak perusahaan. Kemudian, untuk selanjutnya ada beberapa hipotesis berkaitan dengan konsep entitas. Terdapat hipotesis di mana bahwa sebagian besar pegawai perusahaan yang bertanggung jawab didelegasikan menganut konsep entitas ini. Jadi semakin tinggi skala hierarkis dari pegawai, semakin kuat mereka menganut konsep ini. Mayoritas dari pegawai semacam ini, baik secara sadar maupun tidak, memandang entitas sebagai pemilik dari keuntungan ketika mereka mendapatkan aset bersih. Selain itu juga teman-teman, disampaikan hipotesis bahwa isu saham psikologis bagi eksekutif tidak akan mengubah pandangan bahwa kesejahteraan mereka bergantung pada kehidupan dan keberhasilan entitas. Nah, untuk yang terakhir, di sini ada kesimpulan. Ada dua nilai dari kesimpulan, yaitu langsung saja untuk yang pertama, di mana perusahaan merupakan organisasi yang memiliki berbagai sistem yang saling terkait. Sistem yang saling terkait. Sistem tersebut
dibuat oleh sejumlah orang guna mempermudah proses operasi perusahaan serta mengendalikan aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Jadi teman-teman, dari dua teori kepemilikan dan teori entitas tersebut, bahwa konsep yang diharapkan dalam kehidupan masyarakat dan banyak pengaruh-pengaruh sosial yang merubah cara pandang mereka yang berbeda-beda. Tetapi dalam dua sudut pandang berbeda ini, jadi kita dapat mengambil konsep entitas secara pencatatan pemegang saham adalah pencatatan akuntansi pribadi. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu terdapat hipotesis bahwa sebagian besar pemegang saham yang memiliki saham dari suatu perusahaan dalam jumlah yang substansial. Jadi menganut pandangan kepemilikan. Sebagian besar pemegang saham yang memiliki saham dari perusahaan dalam jumlah yang substansial menganut pandangan kepemilikan. Kemudian terdapat hipotesis di mana sebagian besar pegawai perusahaan yang bertanggung jawab didelegasikan menganut konsep entitas. Jadi di mana semakin tinggi skala hierarkis dari pegawai ini, semakin kuat mereka menganut konsep ini. Mereka cenderung memandang pemegang saham sebagai bagian yang penting bagi perusahaan, tetapi bukan bagi pemiliknya. Baik teman-teman, mungkin itu pemaparan atau presentasi saya dari materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.